Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Ushulil Aqidah lil Ammah. Talqin pokok-pokok akidah untuk umum yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Ya. Sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya dari pendahuluan buku ini. Sebagian pendahuluan sudah kita baca ya. Di antaranya sudah diterangkan tentang judul buku. Itu talqin dan kata usul serta kata al-aqidah. Ya. Talqin sudah kita bahas ya. Talqin itu secara bahasa atau maknanya apa? Siapa yang tahu? Ayo, sudah dibahas. Talqin. Apa itu talqin? Hah? Ya. Yaitu artinya dia memahamkan, bisa bermakna memahamkan, mengajarkan, gitu ya. Dan mana yang lebih luasnya, talqin itu artinya dia membacakan sesuatu, gitu kan? Kemudian tujuannya agar didengarkan oleh orang dan orang itu yang dengar bisa dia ikuti, kan begitu. Apa hadis yang sudah kita bacakan tentang kisah apa itu? Kapan seorang ditalqin? Yang paling pokoknya. Ya, ketika sakaratul maut, itu kan dikatakan talqin. Kata Nabi kan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, ditalqinkan dibacakan. Kemudian ada yang bacakan kan orang yang hidup, yang masih bagus, sehat, dia talqinkan kepada orang yang akan meninggal. Ya, ini sudah dibahas ya. Agar dia ikuti. Nah, ikuti dengan lisannya, kalau dia masih bisa bicara dia ikuti dengan lisannya. Kalau tidak bisa dia ikuti dengan apa? Dengan hatinya minimalnya kan. Itu yang dikatakan apa? Talqin. Baik. Talqin usul al-aqidah. Baik. Dan sudah diterangkan juga dari makna al-usul. Ya. Apa itu usul artinya? Pondasi atau dasar. Yang bercabang di atasnya, yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Ya. Pada rumah kan ada pondasinya misalnya. Pada pohon ada pondasinya. Ini sudah kita bahas ya. Pertemuan yang pertama. Ya. Itulah akar pohon itu. Dari situlah akan terbangun ya, bangunan. Nah, dari bangunan-bangunan yang ingin dibangun di atasnya. Kalau dia rumah, kalau dia misalnya akidah seorang, ya seperti itu juga. Ketika ingin dia bangun akidahnya, maka dia harus ketahui dulu usul-usulnya. Dari pondasi-pondasi dasar yang dia akan bangun di atasnya perkara agamanya. Baik. Sudah kita bahas ya. Dan usul dia jamak dari kata aslun. Dari kata aslun. Baik. Itulah tadi pondasi dasar yang dengannya itu seorang akan membangun di atasnya akidahnya. Baik. Saya kira sudah jelas ya. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik. Kemudian juga sudah diterangkan mana al-aqidah.
Apa itu arti al-aqidah? Ya, ikatan yang kuat gitu ya. Itu dari kata al-aqad. Akad kalau bahasa kita kan dikatakan apa? Akad. Ya, akad nikah, akad jual beli, akad sewa menyewa, itu kan akad. Artinya buat ikatan. Buat ikatan. Baik, jelas ya seperti itu. Nah, adapun secara istilah sudah diterangkan apa itu mana al-aqidah. Ya, keyakinan yang kuat. Ya, bentuknya ikatan berupa keyakinan yang kuat dalam hati yang tidak ada keraguan padanya. Ya, itu yang dikatakan al-aqidah. Dan tapi ini sudah paham ya judulnya buku. Talqin Usul Al-Aqidah lil Amma, untuk umum. Ya, umum semua dimaknai. Orang-orang umum dari kaum muslimin ya. Nah, ya mungkin mereka masih jauh dari ilmu, diajak agar mereka bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan al-amma. Baik. Itu sudah kita bahas dari pembahasan judul buku ini. Kemudian juga sudah kita bahas dari biografi penulis buku. Ya, siapa pengarang buku ini? Syekh siapa? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala. Sebagian cetakan hanya ditulis Syekh Muhammad bin Sulaiman. Itu ada hikmahnya kan? Karena memang ini buku untuk umum. Yang sampai ada yang bingung lagi, kenapa di buku yang lain ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di buku yang lain ditulis Syekh Muhammad bin Sulaiman. Karena boleh ini arahnya untuk orang umum, maka namanya dinisbahkan kepada kakeknya begitu. Ini sudah kita terangkan ya apa hikmahnya dari pelajaran. Ya, karena tersebar fitnah ketika itu ya. Orang-orang yang benci kepada dakwah beliau itu menggelari beliau dengan nama Wahhabi. Ya. Jadi kalau dikatakan bin Abdul Wahhab, ini seorang akan kadang dia yang jauh darinya. Karena sudah terlanjur tersebar di tengah manusia hal-hal yang jelek tentang beliau. Ya. Padahal beliau dari ulama yang dikatakan pembaharu umat ini di abad yang ke-12, yang menyebarkan ilmu agama, ya, menanamkan tauhid, merantas kesyirikan, menegakkan sunnah, memberantas bid'ah. Ya. Yang beliau ajarkan adalah agama sama dengan agama para ulama sebelumnya. Yang demikianlah musuh Nabi dan Rasul itu selalu ada. Demikian pula musuh para ulama di setiap masa itu ada, dari kalangan jin dan manusia. Nah, mereka bersatu padu untuk menghalang-halangi dakwah dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah muncul gelar-gelar yang kayak seperti yang sudah diterangkan tadi itu. Nah, sudah kita baca dari biografi beliau ya, ringkas. Beliau dari ulama dari yang hidup di abad ke-12 Hijriah. Nah, dan termasuk dari pembaharu umat ini. Dan buku-buku beliau sangatlah banyak. Yang sudah sering kita kenalkan adalah buku Al-Usul Ats-Tsalatsa misalnya kan, atau salah satu usul untuk fondasi agama juga. Nah, kemudian juga sudah sering kita dengarkan ada Al-Qaidul Arba'ah misalnya kan, 4 kaidah pokok seputar masalah tauhid. Itu jadi antara karangan beliau. Ada juga buku Kitabut Tauhid. Ya. Ada buku Kasyfus Syubhat misalnya. Nah, menyingkap syubhat-syubhat. Ada buku misalnya Masailul Jahiliyah. Diterangkan masalah-masalah jahiliyah yang hendaknya dijauhi oleh umat ini. Ya. Banyak buku-buku beliau. Di antaranya yang kita kaji juga ini adalah di antara karangan beliau, Talqin Usul Al-Aqidah. Yang sebenarnya buku ini sebenarnya isinya adalah Usul Ats-Tsalatsa juga. Adalah Usul Ats-Tsalatsa. Tapi kita akan terangkan sebentar ya dari gambaran global buku ini. Baik. Hanya beliau pakai bahasa yang lain, ya, pakai bahasa yang lain. Dan memang buku Usul Ats-Tsalatsa itu beliau ada beberapa model ya beliau karang.
Ini dari perhatian beliau kepada 3 pondasi agama. Nah, yang kita akan terangkan juga nanti insyaallah taala apa manfaat seorang mempelajari 3 pondasi agama itu. Jadi yang terkenal kan yang sudah sering kita dengar itu kan buku apa? Kitab Salah Satu Usul. Itu yang paling terkenalnya kan. Dia namanya Salah Satu Usul. 3 pondasi. Ya. Jadi kalau dikatakan Salah Satu Usul, itu dia isinya 3 pondasi agama, tapi di sebelumnya itu ada beberapa pendahuluan-pendahuluan. Ya. Beliau kasih dengan beberapa mukadimah-mukadimah sebelum masuk di 3 pondasi agamanya. Begitu ya. Itu kalau judul yang dikatakan apa? Salah Satu Usul. Itu yang sering dikaji oleh banyak dari para guru kita misalnya kan. Ya. Nanti setelah dibawakan beberapa pendahuluan baru masuk di 3 pondasinya. Nanti di akhirnya juga ada penutupan. Jadi agak komplit kalau kitab itu ya. Hanya agak panjang kalau kita mau baca. Ya nanti akan ada tahap berikutnya. Insyaallah taala akan dibuka buku itu. Baik. Kemudian yang kedua ada yang namanya Al-Usul As-Salasa. Ya. Ini juga intinya juga 3 pondasi agama. Tapi judulnya apa? Al-Usul As-Salasa. Ya. Pondasi-pondasi yang 3. Nah, kalau ini dia langsung, dia tidak pakai pendahuluan, langsung diterangkan 3 pondasi agama di situ. Ya, tanpa pendahuluan, tanpa penutup. Sama dengan buku ini juga. Ini juga intinya, isinya adalah al-usul as-salasa juga sebenarnya. Hanya beliau kasih judul lain. Ya, judulnya Talqin Usul al-Aqidah. Ya, sama saja pondasi agama, pondasi akidah. Nah, ya. Jadi langsung di pondasi agamanya langsung mengenal Allah, mengenal Islam dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sudah 2 ya, sudah 3. Ada nama Salatul Usul, ada nama Al-Usul As-Salasa, ada nama Talqin Usul Al-Aqidah. Ini mirip semuanya. Ya. Ada lagi yang keempat, dia itu bentuknya untuk anak-anak kecil. Ya. Mirip juga seperti ini, isinya juga usul as-salasa. Ya. Insya Allah judulnya. Yang jelas ada akhirnya itu dikatakan lis-sibyan. Ya. Semacam itu saya lihat dulu ya dari seperti pernah tersimpan. Nah. Yang jelas dia bentuknya juga semacam penjelasan usul as-salasa juga untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Ya. Jadi itu ada 4 dari yang terkenal dari karangan beliau yang berkaitan dengan usul as-salasa. Yang berkaitan dengan usul as-salasa. Nah, baik. Itu sudah kita terangkan ya. Biografi penulis sudah dibahas kemarin di pertemuan yang pertama. Dan sekarang kita masuk di gambaran global buku ini. Ya. Jadi buku ini kan sudah kita terjemah ya, ringkas. Ada di PDF-nya itu kalau yang ikut di PDF, kalau yang sudah di copy itu 11 halaman dengan sampulnya ya, dengan sampulnya. Jadi 11 halaman ini berisi tentang masalah 3 pondasi agama. Hanya beda ya, beda gaya bahasanya kadang. Untuk umum itu dibedakan dengan untuk yang memang belajar khusus. Ya, di sini arahnya beliau memang arahnya untuk umum. Ya. Ada juga yang saya bilang tadi itu yang untuk anak-anak, itu bahasanya juga untuk anak-anak. Ya, diajari baik-baik anak-anak dan mereka ikuti. Ya. Sekarang begitu bentuknya. Ya. Jadi kita lihat gambaran global buku ini ya. Di halaman 3 itu kan sudah ditulis itu dari pendahuluan buku setelah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada fondasi yang pertama di situ ya, yaitu pengenalan hamba terhadap Rabbnya. Ya, di sini nanti akan diterangkan 7 masalah. Ada 7 masalah. Ya, sudah kita berikan poin-poinnya ya. Jadi poin-poinnya itu bukan dari syekh ya, bukan dari syekh. Bukan dari penulis. Hanya dari kita sendiri kita buatkan supaya mudah dipahami pembahasannya. Jadi masalah yang pertama itu akan diterangkan nanti tentang masalah makna Rabb. Makna Rabb.
akan diterangkan oleh beliau. Nah, ini dari fase-fase kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akan diterangkan cara mengenal Allah. Ya, dikenal Allah dengan cara apa? Misalnya kan? Bagaimana kita mengenal Allah akan diterangkan nanti. Di masalah yang ketiga akan diterangkan makna nama Allah itu sendiri. Apa itu Allah? Maknanya apa? Ya, ini yang tidak ada di usul ats-tsalatsah, di buku yang lain ya. Beliau di sini fokuskan apa? Menjelaskan makna nama Allah. Di masalah yang keempat, di halaman 4 ya, yaitu akan diterangkan maksud penciptaan manusia. Ini juga ada di usul ats-tsalatsah ya, di buku juga yang lain ada. Nah, diterangkan maksud penciptaan manusia. Hanya gaya pembahasannya beda sedikit. Nah. Baik, kemudian yang kelima di halaman 5 diterangkan dari awal kewajiban yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Ya. Itu sama ya, nanti akan diterangkan salat tauhid dan ada diterangkan juga masalah kesyirikan. Baik. Kemudian masalah yang keenam akan diterangkan makna la ilaha illallah. Ini yang tidak ada di surah ats-tsalatsah kalau di pondasi yang pertama. Ya. Dia langsung rinci di sini dari mana la ilaha illallah itu apa. Ya. Agar kita kenal siapa Allah, kan begitu. Ya. Kita tahu kita dicipta oleh Allah untuk apa. Kita tahu apa yang perintah yang paling besar yang Allah perintahkan kepada kita, larangan yang paling besar setelah kita dicipta oleh Allah, kan begitu. Nah, kemudian diterangkan mana la ilaha illallah. Maka kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah yang ketujuh di halaman 6 akan diterangkan tentang perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya. Ini nanti kita akan terangkan ya istilah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Walaupun mungkin di sebagian majelis yang lain sudah pernah ya diikuti. Nah, agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini 7 pembahasan yang diharapkan seorang ketika dia kuasai pembahasan-pembahasan ini, diharapkan dia punya ilmu kadar yang cukup untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu beliau pindah ke masalah yang kedua, pondasi yang kedua di halaman 7. Ya. Di situ akan diterangkan pondasi yang kedua seputar pengenalan hamba terhadap agamanya. Pondasi yang kedua kan? Jadi kita kan punya agama, itu Islam. Nah, sekarang bagaimana cara kita kenal Islam itu? Jadi awalnya yang pertama di sini akan diterangkan, kita poinkan di situ ada sekitaran 9 masalah ya, 9 masalah dari mana Islam atau dari pengenalan hamba terhadap Islamnya, terhadap keislaman. Baik. Yang pertama akan diterangkan mana Islam itu sendiri. Apa itu Islam? Dan yang kedua akan diterangkan bangunan Islam itu. Jadi kita punya agama. Maknanya apa Islam itu? Kemudian akan diterangkan bangunan Islam. Agama kita dibangun di atas apa? Kan begitu. Kemudian yang ketiga akan diterangkan lagi tentang masalah syahadat la ilaha illallah. Dia ulangi lagi di sini. Ini penting sekali ya. Mengulangi tentang syahadat la ilaha illallah. Ya, sebagai rukun Islam yang pertama kan? Kemudian akan diterangkan juga di masalah yang keempat tentang dalil syahadat Muhammad Rasulullah. Itu syahadat yang kedua kan? Beliau akan terangkan juga nanti. Ini masih rukun Islam yang pertama. Masalah yang kelima beliau akan terangkan tentang dalil tentang syarat diterimanya ibadah. Ini penting juga nanti ya. Kita beribadah itu apa syarat-syaratnya supaya diterima? Kan begitu. Sekaligus beliau akan terangkan juga tentang kewajiban salat dan zakat, walaupun ringkas. Nah, itu sudah 3 rukun kan? Syahadat, salat, dan zakat. Di masalah yang ke-6 masih di halaman 8 akan diterangkan masalah puasa. Dalil kewajiban puasa itu apa? Jadi puasa Ramadan kan dimaklumi. Di masalah yang ke-7 akan diterangkan masalah dalil kewajiban haji. Ini rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima sudah. Jadi selesai rukun Islam. Secara ringkas diterangkan dengan dalilnya dari Al-Quran Al-Karim. Kemudian di masalah yang ke-8 akan diterangkan rukun iman. Beliau di masalah rukun iman ringkas ya.
beliau ringkas. Ya. Karena memang ini agak orang kalau masuk di keimanan itu dia lewati dulu pondasi atau tingkatan yang pertama dari agama yaitu keislaman. Itu kan tahap untuk orang umum. Pahami dulu itu meluas, situ baru walaupun ringkas, ya belum terlalu meluas ya, baru dia masuk di keimanan. Ya, iman beliau hanya bahas ringkas saja. Beliau tidak bawakan ayat-ayatnya begitu, karena ini beliau pandang untuk umum. Beliau tekankan dulu di masalah keislaman tadi itu. Setelah dia paham keislaman baru naik ke keimanan. Walaupun ringkas akan diterangkan. Rukun iman itu kan ada 6, akan diterangkan di situ ya. Iman dan sekaligus bangunannya. Kemudian yang kesembilan akan diterangkan mana ihsan. Ya, beliau juga di pembahasan ihsan beliau ringkas juga, tidak terlalu panjang. Karena memang ini lebih sedikit lagi di situ manusia. Ya sampai pada derajat apa? Ihsan. Kalau Islam banyak. Kalau iman sudah mulai sedikit. Ini lagi di ihsan itu makin sedikit. Nah, baik. Ini dari tingkatan agama kita ya. Ada Islam, ada iman, ada apa? Ihsan. Ya, sampai di situ selesai sudah pondasi yang kedua. Dipaham ya? Nah, dengan ini dia dianggap kalau dia pahami masalah-masalah ini diharapkan dia bisa mengenal Islam dengan baik. Ya, sebagai bekal dia nanti ya ketika masuk di alam kubur. Ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya. Kemudian di pondasi yang ketiga di halaman 10 ya. Tentang pengenalan hamba terhadap nabinya. Ini kan juga nanti akan ditanyakan di alam kubur. Ya. Sini akan diterangkan 5 masalah. Ya. Dari pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama akan diterangkan garis keturunan Nabi. Ya, beliau itu anaknya siapa, gitu kan? Kakeknya siapa? Terus dari suku apa? Kan begitu. Sampai ke atas. Masalah yang kedua akan diterangkan negeri beliau. Beliau itu tinggal di mana? Kan begitu. Itu penting ya kita tahu. Berapa umurnya? Ya. Dan beliau diangkat menjadi nabi itu dengan surah apa misalnya? Dan Rasul juga dengan surah apa? Itu akan diterangkan nanti. Ya, itu penting-penting dari masalah-masalah penting yang akan ditekankan ya. Dari cara mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, negeri beliau, umur beliau, dan kenabian serta kerasulan beliau. Ya. Pertanda kenabian beliau dengan apa? Pertanda kerasulan dengan apa? Ya, masalah yang ketiga akan diterangkan dari wafatnya Nabi kita. Ya, ini ringkas saja beliau ya, tidak terlalu luas. Beliau terangkan. Ini hanya penjelasan kadar cukup saja. Seorang bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wafat beliau, di mana beliau wafat, ya, dan seterusnya akan diterangkan nanti. Ya. Dalilnya apa beliau akan meninggal. Nah. Dan akan diterangkan di situ bagaimana keadaan agama beliau setelah beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di masalah yang keempat, ya masalah yang keempat ini sebenarnya bukan perkara yang berkaitan dengan pondasi yang ketiga ya. Di sini berkaitan dengan rukun iman sebenarnya. Beliau tekankan di situ masalah penetapan hari kebangkitan. Ya, kenapa beliau ikutkan ini masalah hari kebangkitan di akhir buku ini? Itu karena di masa beliau ada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ada pemahaman ya akidah di tengah manusia. Kalau sudah mati itu mati, selesai urusan, kan begitu. Mereka tidak ada lagi pikiran ada alam kubur, ada hari kiamat. Itu ada pemahaman seperti itu. Ya. Bahkan di masa sebelum kita itu ada partai yang bernama dengan partai apa? Al-Ba'ats. Ya, partai kebangkitan. Ya. Bukan di negeri kita ya, kita bicara ini di negeri yang lain. Ya. Partai Al-Ba'ats. Itu memang maknanya kebangkitan, tapi arahnya itu mengingkari hari kebangkitan. Seperti itu. Ya. Itu ada dulu di Irak ya. Nah, tapi sudah musnahkan. Nah, partai Al-Ba'ats itu. Arahnya seperti itu. Dia mengingkari hari kebangkitan. Baik. Kemudian yang keenam, yang kelima nanti akan diterangkan hukum mengingkari hari kebangkitan. Yang tadi. Jadi ini dua masalah ini berkaitan dengan rukun iman sebenarnya. Beliau buatkan dua masalah karena ini penting.
untuk membantah orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Baik. Jadi ini gambaran global ya, buku yang kita akan kaji. Nah, gambaran global buku yang kita akan apa? Yang kita akan kaji. Jadi intinya tadi kan sudah diterangkan ya. Jadi antum baca judul-judulnya itu kan pembahasannya, itu perputarannya nanti pembahasan masalah usul as-salasah sebenarnya. Ya. Cara kita mengenal Allah, cara kita mengenal Islam, dan cara kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu inti pembahasannya. Ya. Sekarang mungkin yang jadi masalah apa tujuannya kita mempelajari usul as-salasah? Ini penting ya kita tahu. Apa tujuan kita? Manfaat seorang mempelajari apa? Al-usul as-salasah ini penting sekali. Ya. Sini kita akan terangkan ada beberapa hikmah ya pelajaran seorang mempelajari al-usul as-salasah. Ini jarang kadang diterangkannya oleh sebagian yang menjelaskan buku ini. Baik. Sini kita akan terangkan ada 6 dari manfaat seorang mempelajari al-usul as-salasah. Manfaat yang pertama, dia akan dapatkan di dunia. Jadi usul salasah ini bisa didapatkan manfaatnya di dunia, di alam kubur, dan di akhirat nanti. Kalau dia pahami al-usul as-salasah ini, 3 pondasi agama ini, ya, dia akan dapatkan manfaatnya di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Nah, sekarang kita masuk dulu di dunia ya. Kita kan sekarang berada di alam dunia. Apa manfaatnya seorang dia ketahui al-usul as-salasah di dunia ini? Ya. Di antara manfaatnya agar dia bisa merasakan manisnya keimanan. Bisa merasakan manisnya keimanan. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merasakan manisnya keimanan. Siapa itu? Kata Nabi, man radiya billahi rabba. Siapa yang ridho Allah sebagai Rabb-nya. Ya. Nah, wabil islami dina, dan dia ridho Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin rasulah, dan dia ridho Muhammad sebagai rasulnya. Apa ini? Dia ridho Allah sebagai agamanya, Islam sebagai apa? Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai rasulnya. Apa ini? Usul as-salasah kan? 3 pondasi agama. Ya. Siapa yang ridho kepada itu, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Akan enak hidupnya begitu kan? Dalam keimanan. Walaupun dia mungkin banyak kekurangan dari sisi harta, hal-hal yang lain. Ya, kalau dia ridho Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai rasulnya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Nah, di sini kata para ulama diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana caranya dia bisa ridho Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai rasulnya? Nah, dengan cara dia pelajari usul as-salasah. Dia pelajari 3 pondasi agama ini. Paham ya? Nah, tidak akan mungkin dia bisa ridho kalau dia tidak kenal Allah. Ya. Dia tidak kenal Islam, dia tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini manfaat yang pertama. Agar seorang bisa merasakan manisnya keimanan. Baik. Manfaat yang kedua diterangkan juga oleh para ulama. Ini masih di dunia ya. Dapatkan seorang hamba ketika dia di dunia, berada di dunia. Nah, manfaatnya yaitu agar dia bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diterangkan dalam kisah atau tentang hadis doa setelah azan. Doa setelah azan. Yang paling terkenal kan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah sampai akhir kan? Itu satu doa. Ada doa yang lain. Ya. Doa yang lainnya diterangkan dalam riwayat Imam Muslim juga.
Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'ul adzan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ini panjang hadis doanya ya. Nah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Ghufira lahu dzambuhu. Ya. Kata Nabi, man qala hina yasma'ul adzan. Siapa yang membaca doa ini, yang berdoa ketika dia mendengarkan apa? Azan. Maksudnya setelah azan ya begitu. Nah. Dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa mirip doa apa ini? Hah? Mirip doa setelah berwudu kan? Ya, masa tidak hafal? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sama dengan doa setelah berwudu. Nah, tinggal lihat tambah setelahnya. Ya, kalau mau diterjemah juga kan segera sudah dimaklumi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi maksudnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada syarikat baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi juga bahwasanya Muhammad hamba Allah dan rasulnya. Kemudian disambung lagi setelahnya raditu billahi robba. Ya, saya ridho Allah sebagai Rabbku. Wa bi Muhammadin rasulah. Ini kalau yang kedua ini Muhammad ditempatkan di yang kedua. Ya. Wa bi Muhammadin rasulah. Dan Muhammad sebagai Rasulku. Wabil Islami dina. Ya. Islam ditempatkan di yang ketiga. Ya. Dan Islam sebagai agamaku. Nah, sampai situ doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil Islami dina. Maka kata Nabi apa? Ghufira lahu dzambuhu. Maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya. Nah, ini sebab pengampunan dosa. Dia baca doa tadi itu. Di situ juga ada isi apa? Al-usul ats-tsalatsa. Mirip tadi maknanya ya. Ya ridho itu ketika dia sudah kenal Allah, kenal Islam, dan dikenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga. Nah, ini masih di dunia juga didapatkan. Manfaat yang ketiga dari mempelajari al-usul ats-tsalatsa. Ya. Dari yang kedua apa tadi? Sebab pengampunan dosa. Yang pertama tadi apa? Sebab datangnya manisnya apa? Keimanan. Ya. Sekarang yang ketiga. Dari manfaat mempelajari al-usul ats-tsalatsa. Ya. Itu dia akan selamat dari kezaliman penguasa yang zalim. Ya. Dia akan selamat dari kezaliman penguasa yang apa? Yang zalim, jika memang ada penguasa seperti itu. Paham ya? Yang menzalimi rakyatnya misalnya. Baik. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah secara marfu ya. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nah, dari hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah secara marfu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Baik, di situ diterangkan dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan di situ dari sahabat ya, tapi ini hukumnya marfu. Nah, diterangkan di situ oleh sebagian dari para sahabat. Sini diterangkan sebagian kemudian Athar Abu siapa ini? Abu Majlad ya, di sini dikatakan dari salah seorang tabi'in yang bernama Abu Majlad. Dan dia bertemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Lahiq ibn Humaid. Baik. Lahiq bin Humaid ini berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata di situ. Nah,
man khafa min amiri zulman faqala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'ani hukman nah wa imaman najjahu Allahu minhu. Ya. Kata sahabat ini, man khafa min amiri zulman, siapa yang khawatir dari pemimpin yang zalim, dari kezaliman pemimpin, begitu ya. Kemudian dia berkata di situ, sama tadi istrinya usul salasa juga. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Saya ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Nah, di sini dia beda. Kalau tadi kan rasulan. Di sini apa? Nabiyan. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pakai sallallahu alaihi wasallam ya. Nabiyan. Ya. Saya ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ada tambahan yang keempat, wabil Qur'ani hukman. Dan terhadap Al-Qur'an saya ridho juga sebagai hukum dan imaman, sebagai pedomanku, begitu. Ya. Maka kata sahabat ini, najjahullahu min. Maka Allah akan menyelamatkan orang ini dari kezaliman penguasa tadi itu. Kezaliman apa? Penguasa. Baik. Ini sudah 3 ya. Nah, dari manfaat mempelajari al-usul ats-tsalatsa. Baik. Ini masih agak panjang ini. Baru 3 kita terangkan. Saya terangkan semua mungkin sampai jam 7:30 ini. Gimana? Hah? Saya terangkan semua? Apa tadi 3 keutamaan di dunia? Pertama tadi apa? Sebab merasakan manisnya keimanan. Ya. Yang kedua, sebab pengampunan dosa. Yang ketiga, sebab keselamatan dari penguasa yang zalim. Ya. Baik. Sekarang yang keempat. Ini yang dia akan dapatkan di alam kubur. Yang dia akan dapatkan di mana? Di alam kubur. Ini diterangkan dalam hadis Al-Bara bin Azib, riwayat Ahmad dan selainnya, Ashabus Sunan ya. Yang sering kita dengarkannya tentang kisah apa itu? Pertanyaan di alam kubur. Jadi kan di alam kubur itu kan ada 2 macam yang masuk. Ada muslim, ada apa? Kafir. Kalau dia beriman dan mengetahui usul ats-tsalatsa ini, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Ya. Diterangkan potongan hadisnya, diterangkan di situ. Ya. Kalau dia seorang muslim yang beriman, dikatakan di situ fayatihi malakani. Ya. Nah, akan datang kepadanya 2 malaikat. Fayujlisanihi. Dan dia akan dudukan orang ini. Jadi tadi masih baring, di lahatnya didudukan oleh para malaikat. Didudukan oleh 2 malaikat ini. Fayakulanilah, maka 2 malaikat ini akan bertanya kepadanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Ya. Hamba ini akan menjawab apa? Fayaqul Rabbi Allah. Ya, Rabbku adalah Allah. Soal yang pertama. Soal yang kedua, fayaqulanilah ma dinuk? Ya. Apa agamamu? Maka dia menjawab apa? Dini al-Islam. Fayaqul dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Soal yang kedua. Soal yang ketiga, fayaqulanilah man nabiyyu? Ya, siapa nabimu? Nah, atau diterangkan di riwayat yang lain dikatakan di sini mahadar rajul alladzi bu'itsa fikum. Siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Ya. Siapa lelaki yang diutus kepada kamu? Nah, maka kalau dia seorang mukmin yang beriman, maka dia akan menjawab apa? Huwa Rasulullah. Ya. Huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Ya. Ini intinya apa ini? Usul ats-tsalatsa kan? Ya. Siapa Allah? Ya. Apa itu Islam? Dan siapa nabi kita? Baik. Diterangkan di situ manfaatnya kalau dia sudah bisa berhasil menjawab. Diterangkan di hadis yang panjang itu ya. Dia akan diberikan nikmat oleh Allah di alam kubur, diluaskan kuburannya,
Didatangkan yang menemaninya dari amalannya berupa bentuk orang juga seperti dia. Ya. Disuruh istirahat. Ya. Dan ditampakkan padanya celah dari apa? Dari sorga. Dan akan dikatakan itu tempat menanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Itu kalau dia orang yang beriman. Kalau orang yang kafir, sebaliknya, sama juga tadi datang malaikat, didudukan juga dia. Ditanyakan juga tiga perkara tadi itu kepadanya ya. Nah, siapa Allah atau siapa Rabbmu? Ya. Dia akan menjawab, ha la adri. Saya tidak tahu. Nah, soal yang kedua juga seperti itu. Ditanyakan lagi, ma dinuk, apa agamamu? Dia menjawab, ha la adri. Saya tidak tahu. Ini kalimat ha ini dia ketakutan ya. Karena melihat malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Yang memfitnah nanti di situ di alam kubur. Kemudian yang ketiga sama juga ditanyakan. Nah. Ya. Fayaqulanilah ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Siapa lelaki yang diutus pada kalian? Padamu. Maka dia menjawab juga sama, ha la adri. Ini kalau dia orang yang kafir. Yang tidak tahu usul salasa, tentunya kan? Dan juga untuk kaum muslimin juga dikhawatirkan seperti itu kalau dia tidak belajar. Nah, diterangkan di riwayat yang lain di situ orang yang berdosa. Ya, dia muslim tapi dia penuh dosa. Di riwayat lain dikatakan dia munafik, orang munafik. Yang tampaknya Islam tapi menyimpan apa? Kebencian pada Islam. Ya. Ini dikhawatirkan dia tidak akan bisa menjawab. Ya. Hadisnya panjangnya, kalau dia tidak bisa menjawab sudah akan disiksa dia di alam kubur. Disempitkan kuburannya sampai tulang belulangnya itu patah-patah. Kemudian akan ditemani dia oleh orang yang paling jelek rupanya, paling busuk baunya. Ya, itulah amalan buruknya ketika di dunia. Dan dia akan ditampakkan celah dari neraka. Dan dikatakan itu tempat menanti pada hari kiamat. Ini keselamatan di alam kubur ya seorang ketika dia mengenal al-usul as-salasa. Baik. Kemudian kita ringkas saja sedikit lagi. Kemudian yang kelima, dari seorang mengenal al-usul as-salasa, ini di akhirat dia akan dapatkan. Ya. Dan ingat sini ya, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa selamat di alam kubur, maka jalan setelahnya itu lebih mudah. Nah, di akhirat nanti. Tapi siapa yang sudah sengsara di alam kubur, maka setelahnya itu akan lebih sulit lagi. Karena kata Nabi, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu awal persinggahan negeri akhirat. Ya. Nah, di situ ditentukan seorang hamba selamat atau tidaknya di situ. Dilihat akan ditampakkan celah untuknya sebagai tempat tinggalnya nanti pada hari kiamat. Nah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang kelima, dari manfaat seorang mempelajari al-usul salasa di akhirat, dia akan dapatkan. Ya. Itu merupakan sebab masuknya dia ke dalam surga. Masuknya seorang ke dalam apa? Surga. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi pernah bersabda kepada beliau, "Ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Sa'id, siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, maka kata Nabi, wajabat lahul jannah." Maka wajib atasnya apa? Surga. Nah, ternyata usul salasa juga ini dari sebab-sebab seorang masuk ke dalam surga. Ini berkaitan tadi dengan alam kubur ya. Sudah paham di situ? Di dunia dimudahkan di alam kubur, dan di akhirat juga dari sebab masuknya dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keenam, dari manfaat seorang mempelajari al-usul salasa terakhir. Ya. Ini yang kita sering baca di zikir pagi petang ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mirip tadi dari sebab masuknya surga juga. Diterangkan dalam hadis riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, "Man qala idza asbaha raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Naam.
fa anna az-za'imu la akhudanna taib biyadihi hatta anjahu Allahul jannah. Ya, hatta adakhalahul jannah. Baik. Kata Nabi SAW, siapa yang berucap, yang membaca zikir ini ketika subuh, yang dibaca di zikir pagi petang ya, di waktu subuh tentunya. Kata Nabi, raditu billahi robba, dibaca juga sama. Saya ridho Allah sebagai Rabb, wabil Islami dina, Islam sebagai agamaku. Nah, wabi Muhammadin nabiyya, dan aku ridho juga Nabi Muhammad sebagai nabiku. Nah, di situ kata Nabi SAW, fa ana ya az-za'imu la akhudanna biyadi. Kata Nabi, saya yakin saya akan pegang tangannya orang ini dan aku akan bawa dia kemana? Ke surga. Ya. Ini ya, siapa yang ridho Islam sebagai Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Sama juga. Di sini ada tambahan tadi. Nabi sendiri yang di situ bersabda, saya akan pegang tangannya dan aku akan masukkan dia ke surga. Ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Baik. Maka ini dari manfaat-manfaat ya seorang mempelajari Rasulullah sallallahu di alam kubur, itu sebab keselamatan nanti. Dan di negeri akhirat juga merupakan sebab seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memegang tangan ya hamba itu yang telah mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, segerain dulu dari pendahuluan juga sebelum kita masuk dari pembahasan buku ini. Nah, sudah waktu ya? Mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Atau sudah? Azan? Ya silakan kalau ada yang bertanya, satu dua. Kalau tidak ada kita tutup saja. Ya silakan. Baik, itu bagus ya, insyaallah. Tadi kan diterangkan lafaz doa ya setelah adzan. Di antaranya yang kita baca doa seputar 3 perkara tadi itu kan. Nah, baik. Apakah di situ diampuni dosa-dosanya, seluruh dosanya, atau dosa kecil saja? Ya, di sini ada kaidah dalam masalah pengampunan dosa ya. Kalau ada amalan diterangkan di situ pahalanya digugurkan dosa-dosanya, itu artinya dosa-dosa apa? Kecil. Dipaham ya? Dosa kecil. Kalau dosa besar dia harus bertobat. Dia harus apa? Bertobat. Itu dari kebanyakan para ulama memahami seperti itu. Tapi ada juga yang memahami sebagian di sini kalau dia tidak punya dosa kecil, itu diharapkan dosa besarnya apa? Akan juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu luas sekali. Ya. Rahmat Allah sangatlah apa? Luas. Maka diharapkan padanya dosa besar juga diampuni. Intinya dia tidak rugi di situ ya ketika dia baca doa tadi. Bisa dia baca setelah adzan, setelah doa yang pertama, dibaca doa yang kedua tadi itu. Nah, raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil Islami dina. Ingat ya, yang kedua dia Muhammad di situ diterangkan. Nanti yang ketiga baru Islam. Baik, itu urutannya. Baik. Satu lagi, kalau tidak ada kita tutup. Ya sudah ya, sudah lewat waktunya nih. Lewat hampir setengah jam. Baik, segera itu dulu sebelum manfaatnya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Insyaallah taala kita lanjutkan dari pembahasannya di pertemuan pekan depan ya. Baik. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.